wa aiqadha ahlah, dan membangunkan seluruh keluarganya, sampai yang istihadhah sekalipun beliau bangunkan. Digambarkan dalam hadis, mereka membalutnya dengan kain lalu membawa semacam baskom, dibawa baskom tersebut ke dalam Masjid Nabawi, lalu mereka beriktikaf di atas baskom itu agar darahnya tidak tumpah seperti ayam bertelur. Mereka lakukan semua itu tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan mega bonus Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang keutamaannya khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama, lebih istimewa daripada beribadah selama 1000 bulan. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang menjadi prioritas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Pertama, membaca Al-Qur'an, kasratu tilawatil Qur'an. Ada seorang ulama besar dari Mesir bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan sebenarnya bulan Ramadan ini bulan biasa, tidak lebih mulia daripada bulan-bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, tidak lebih mulia. Tetapi Ramadan drastis melebihi bulan-bulan ini kemuliaannya. Satu saja kata beliau, bimaji'il Qur'an, karena diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Karena itu yang ideal menyebut bulan ini adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Betapa banyak para ulama ketika di luar Ramadan sibuk dengan beragam kegiatan, ya ngajar, ya dakwah, ya menulis buku, kitab. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, mereka fokus Al-Quran. Kita lihat misalnya Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yang madhabnya banyak dianut oleh mayoritas masyarakat kita Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam karyanya At-Tibyan, yakhtimul Qur'an khatmataini fis shalah. Beliau kalau masuk bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sholat. Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti kalau Ramadan 30 hari, maka beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali.
Sesibuk apa beliau, ya ngajar, ya dakwah, ya nulis, lebih sibuk daripada kita. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, beliau fokus Al-Quran. Artinya beliau menghormati Ramadan dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Al-Imamun Nawawi juga menjelaskan banyak para ulama salaf yang biasa hatam sebulan sekali di luar bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan hatam seminggu sekali. Lebih tancap gas lagi ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, menjadi 1 hari sekali. Banyak yang hatam Al-Quran di luar bulan Ramadan seminggu sekali, memasuki bulan Ramadan 3 hari sekali. Begitu para ulama memanfaatkan waktu di bulan yang mulia ini dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Di Indonesia kita punya ulama besar. Di Banten, masyhur Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten. Beliau hafidul Quran, istri-istrinya hafizah, seluruh anaknya hafid. Beliau tidak turun sahur. Ketika melakukan sholat tarawih, beliau tidak turun sahur kecuali hatam Al-Quran 30 juz di dalam tarawih. Beliau Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten, yang punya doktrin Thariqah Aing Mangaji. Apabila kita berkunjung ke pesantren beliau, tidak ada hari tanpa mengaji kitab full 24 jam. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, beliau fokus Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap datang bulan Ramadan menyetorkan hafalan beliau kepada Sayyidul Malaikah, Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Yang kedua yang menjadi prioritas Rasulullah dan para ulama di bulan mulia ini adalah kasratus sadaqah, kasratul infaq. Digambarkan oleh Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tetapi beliau lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Digambarkan oleh beliau ajwadu minar rihil mursalah, dermawannya lebih kencang daripada angin yang berhembus. Dermawannya seperti angin yang berhembus, maksudnya. Beliau banyak mengajak para sahabat untuk bersedekah. Ayo sedekah, ayo sedekah, ayo sedekah. Bukan berarti beliau mengemis, tetapi beliau ingin mengajarkan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita dapat saat ini, lama-lama akan habis, lama-lama akan kita tinggalkan. Dunia ini kalau tidak kita tinggalkan akan meninggalkan kita. Beliau sebenarnya ingin mengajarkan seperti itu. Tetapi satu poin, ditinggalkannya untuk apa? Habisnya kemana? Bahasa kerennya outputnya ini kemana? Kalau keluarnya, outputnya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk wakaf ke masjid ini, untuk wakaf pesantren, untuk menyantuni anak-anak yatim, janda-janda, fakir miskin, dan seterusnya, insya Allah harta itu baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memilih seseorang, menggerakkan hatinya untuk menyalurkan hartanya kecuali harta itu baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Untuk mendeteksi, kata para ulama, apakah harta kita ini baik atau buruk, didapat dari jalur yang baik atau dari jalur yang buruk, dari jalur yang halal atau dari jalur yang haram. Satu saja, outputnya kemana, perhatikan keluarnya kemana. Kalau keluarnya untuk hal-hal yang bermanfaat, insya Allah baik. Tetapi kalau keluarnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi haram, jangan-jangan harta yang kita dapat ini merupakan istidraj,
merupakan siksa yang tertunda yang sesungguhnya kita dapat dari jalur yang tidak baik alias haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mau makan kecuali bersama tamu. Di antara alasan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mau berderma, gemar bersedekah. Bahkan kalau tidak ada tamu, dikisahkan beliau rela berjalan bermil-mil demi ingin masakan yang dimasaknya dimakan oleh orang lain. Banyak di antara para keturunannya, anak-anaknya menjadi soleh dan solihah. Dijadikan beliau Abul Anbiya Khalilur Rahman karena gemar bersedekah. Karena itu tidak salah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna shadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah dan dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk. Orang yang meninggal sekalipun apabila diberikan kesempatan hidup meski sebentar, satu yang ingin mereka lakukan, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Saya ingin bersedekah dan ingin menjadi orang baik. Karena itu para ulama dulu, orang-orang soleh dulu, kalau mereka didatangi oleh orang-orang yang meminta, misalnya bahasa kerennya fundraising, mereka sambut dengan baik, dengan sukacita, dengan gembira, sembari mengatakan marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah. Selamat datang wahai orang baik, selamat datang wahai dermawan yang mau dengan ikhlas gratis membawakan harta kita untuk kehidupan abadi kita di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittaqun nar kata Rasulullah, walau bisyikki tamrah. Hindari neraka walaupun harus bersedekah dengan sepotong kurma. Di bulan mulia ini ada satu amalan cerdas menurut khatib, menurut kami, yang bisa kita lakukan. Dan amalan ini saya kira tidak semua orang bisa melakukan, yaitu memberi makan orang yang berpuasa. Beliau mengatakan, man fattara shaiman kana lahu ka ajrihi. Siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Bayangkan apabila kita memberikan makanan kepada 1000 orang, maka 1000 orang kita dapatkan pahalanya. Ini merupakan keutamaan sedekah. Yang terakhir yang bisa kita lakukan di Ramadan ini adalah memakmurkan 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah masuk di hari yang ke-20. Kekeliruan sebagian masyarakat kita semangat di awal, loyo di akhir. Padahal apabila kita melihat praktek ibadah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini di 20 pertama biasa saja, standar ibadahnya. Tetapi ketika memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan, digambarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, syadda mi'zarah. Beliau mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri selama 10 hari itu. Fokus ibadah. Wa ahya lailah, menghidupkan malam-malamnya, memperbanyak zikir, memperbanyak i'tikaf, memperbanyak tilawah Quran, sedekah dan seterusnya. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan seluruh keluarganya, sampai yang istihadah sekalipun beliau bangunkan. Digambarkan dalam hadis, mereka membalutnya dengan kain lalu membawa semacam baskom. Dibawa baskom tersebut ke dalam Masjid Nabawi, lalu mereka beriktikaf di atas baskom itu agar darahnya tidak tumpah seperti ayam bertelur. Mereka lakukan semua itu tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan mega bonus Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang keutamaannya khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama, lebih istimewa daripada beribadah selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun sampai 84 tahun. Bacaan Al-Quran kita tidak lagi dilipat gandakan 10 kebaikan,
apabila bertepatan dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, satu hurufnya menjadi lebih baik daripada baca Al-Quran selama 1000 bulan. Sedekah kita apabila bertepatan dengan Lailatul Qadar tidak lagi 10 kebaikan, 100 kebaikan sampai 700 kebaikan, tetapi khairun min alfi syahrin. Seluruh kebaikan kita yang kita lakukan dan bertepatan dengan turunnya malam Qadar, semuanya khairun min alfi syahrin. Karena itu rugi apabila kita semangat di awal, loyo di akhir. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini kita diberikan kekuatan, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkannya, dan kita berharap mudah-mudahan mendapatkan mega bonus Ramadan. Karena baginda Nabi besar mengatakan iltamisuha fil ashril bawaki, cari malam Qadar itu di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Mari buka masjid-masjid kita untuk i'tikaf, buka kenceleng-kenceleng kita untuk sedekah, sehingga kita benar-benar memakmurkan malam Lailatul Qadar ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat dalam keadaan melakukan ketaatan, akhir hayat yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.